Halo guys, jadi agenda kegiatan kita kali ini melakukan pengabdian masyarakat di Sumber Bendo yang dilakukan oleh Yayasan Bakti Mulia dari SMK-nya maupun dari Setikesnya ya teman-teman. Dan di sini kita semua sudah prepare untuk melangsungkan kegiatannya. Jadi tema pengabdian masyarakat kita kali ini yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat itu dimulai dari diri kita sendiri ya teman-teman. Bagaimana kesadaran diri kita akan pentingnya sebuah kesehatan. Karena kesehatan itu sangat mahal ya teman-teman. Dan di sini para warganya sudah banyak yang berdatangan dan sebagiannya sudah banyak yang masuk ke dalam gedung kantor desanya. Dan sebentar lagi kegiatannya akan segera dimulai. Dan seperti inilah kondisi yang berada dalam gedungnya ya teman-teman, di mana para warganya itu sudah banyak yang berkumpul. Dan di sini kegiatannya sedang berlangsung dan kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, selanjutnya sambutan sepatah dua kata yang dibawakan oleh Bapak Kepala Desa Sumber Bendo. Beliaunya itu sangat mengapresiasi kedatangan kita dari Yayasan Bakti Mulia. Dan harapan dari beliau itu semoga kedepannya hubungan silaturahimnya semakin terjalin dengan sangat erat ya teman-teman. Itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, tentu dibangun kita harus ber-PHBS niku Bu. Nggih. Nah, niki. Sebelum ke agenda berikutnya, yakni ke agenda pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu, di sini para masyarakat mendengarkan penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Dan penyuluhan ini dipaparkan oleh Bapak Arif Setiawan. Bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat itu dan apa saja sih poin-poinnya? Dan di sini itu alhamdulillah masyarakatnya itu sebagian sudah paham dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Oh iya, jangan salfok sama ibu-ibu atau bapak-bapak, mbah-mbah yang lagi joget-jogetan ya teman-teman. Karena di sini itu kita melakukan permainan dan tentunya ada hadiahnya dong. Siapa yang paling seru jogetnya, maka dia akan mendapatkan door prize dari Yayasan Bakti Mulia. Inilah pemenang dari joget-jogetan tadi ya teman-teman. Wes, pokoknya seru banget loh. Jadi di sini tuh sebelum mereka dilakukan tes kesehatan, terlebih dahulu hormon endorfinnya harus dilepaskan dulu ya teman-teman, agar supaya untuk mengurangi rasa cemas ketika melakukan tes kesehatan. Nah, setelah kita selesai melakukan seru-seruan tadi, nah di sini kita melakukan tes kesehatan. Mulai dari mengukur tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan asam urat. Selain dari pemeriksaan kesehatan, di sini juga kita memberikan brosur kepada masyarakat setempat. Barangkali ada anak saudara mereka, keponakan atau cucu mereka yang kepingin sekolah, monggo di Yayasan Bakti Mulia. Karena memang di Bakti Mulia tersebut ada banyak beragam pilihan pendidikannya ya teman-teman. Mulai dari sekolah SMK-nya maupun dari perguruan tingginya. Jadi teman-teman tinggal milih aja ya sesuai dengan kebutuhannya. Untuk sekolahnya sendiri itu ada berbagai macam pilihannya, mulai dari kesehatan, perkantoran, bahkan otomotif ya teman-teman. Siapa nih yang suka dengan perbengkelan? Semua ada ya teman-teman. Tinggal dipilih saja ya teman-teman sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Contohnya seperti adik-adik kita yang sekarang ini ya teman-teman. Ketika mereka memilih jurusan kesehatan, sudah pasti ketika ada kegiatan seperti ini, mereka akan terlibat langsung ya teman-teman. Begitupun dengan adik-adik yang jurusan di bidang lainnya. Dan untuk perguruan tingginya hanya mencakup di kesehatan saja ya teman-teman. Monggo jika ingin masuk di keperawatan nurse, kebidanan, dan K3. Apalagi teman-teman yang memang suka kerja di lapangan atau di bidang industri. Karena memang lulusan K3 itu masih sangat jarang ya teman-teman. Dan peluang kerjanya itu sangat besar sekali ya teman-teman. Apalagi di tempat teman-teman itu ada yang namanya perusahaan-perusahaan besar, seperti perusahaan batubara, minyak, maupun nikel ya teman-teman, dan lain sebagainya. Karena seorang ahli K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja bukan hanya bekerja di instansi kesehatan saja seperti rumah sakit, akan tetapi di perkantoran juga ya teman-teman, apalagi di perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan atau industri yang memang resiko terjadi kecelakaan kerja itu sangat tinggi.